Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Yanufus dan juga Prisa. Pemirsa, hingga kini sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih bermasalah. Iya, dampaknya penumpang harus antri sebelum diperiksa manual. Matinya sistem pelayanan imigrasi menyebabkan penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual. Kepadatan pun sempat terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang yang datang dan pergi harus mengantri sebelum diproses secara manual. Melalui media sosial, Ditjen Imigrasi mengaku adanya gangguan pada server pusat data nasional. Gangguan terjadi sejak Kamis malam dan hingga kini masih dalam perbaikan. Dan hingga kini pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Ya pemirsa, bagaimana pelayanan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Halo, selamat siang Hasnugara. Apakah sistem pelayanan imigrasi saat ini sudah aktif kembali dan seperti apa kondisi penumpang di sana? Ya, baik. Pemirsa, saat ini memang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang sudah terlihat normal meskipun memang pelayanan dari server pusat data nasional masih mengalami gangguan seperti itu. Kita juga lihat pada pagi tadi juga masih terlihat kondusif normal dan hingga saat ini juga para penumpang yang melakukan perjalanannya di area counter check-in sedang melakukan pemeriksaan dokumen. Ya, kita tahu memang sudah 2 hari ini server dari pusat data nasional masih mengalami gangguan. Namun begitu, imigrasi telah menyiagakan petugasnya secara maksimal dengan membuka 45 counter manual seperti itu, yang mana disiapkan di Terminal 2 dan juga 3, karena memang di Terminal 2 juga ada penerbangan rute internasional seperti itu, dengan jumlah petugas sebanyak 90 orang, di mana masing-masing counter terdapat 2 petugas yang berjaga untuk melakukan pelayanan keimigrasian, yaitu paspor para penumpang baik yang datang maupun yang pergi. Ya, Ayah. Baik. Ya, Hasnugara, jika kita lihat untuk sistem imigrasi ini sendiri masih inkonsisten begitu ya, artinya memang kadang bisa dan terkadang pun ini tidak bisa. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa sistem ini dapat dipergunakan dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, memang sejauh ini pihak pemerintah maupun instansi terkait baik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta masih terus berupaya melakukan penanganan baik itu dari segi penumpang untuk melakukan perjalanannya maupun yang datang, karena melihat memang untuk keberangkatan pada jam-jam saat ini memang masih begitu landai, tidak begitu ramai pada kemarin sore, yang memang di jam-jam tertentu di jam sore itu hingga malam hari memang kedatangan pesawat dari rute internasional itu cukup padat, ramai, dimungkinkan sekitar 7 hingga 15 penerbangan. Ya. Terima kasih rekan Hasnugara atas informasi Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini rencananya Polda Jawa Barat akan memeriksa ayah Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Peggy diperiksa terkait identitas ganda miliknya. Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan, rencananya akan diperiksa hari ini oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Rudi diperiksa terkait identitas ganda yang dimilikinya. Sebelumnya Rudi juga telah diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Rudi diperiksa usai penangkapan Peggy Setiawan pada 21 Mei 2024 lalu. Ayah Peggy juga sempat menjalani tes psikologi pada tanggal 12 Juni 2024 lalu. Pemeriksaan ini dilakukan selama lebih dari 7 jam.
Pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas itu akan diteliti selama 14 hari oleh Kejati Jawa Barat. Ya, dan untuk memperoleh informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Halo, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ya. Terima kasih Prisa dan juga Ayah. Benar sekali, rencananya hari ini tanggal 21 Juni 2024 ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Rencananya memang pemeriksaan kali ini akan dimulai nanti sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan kali ini pun akan ditemani langsung oleh kuasa hukum dari Rudi Irawan sendiri. Pemeriksaan kali ini pemirsa ini terkait kepemilikan identitas ganda yang dimiliki oleh ayah dari Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan, atas nama Rudi dan juga A. Saprudi. Tentunya kedua nama ini menjadi pertanyaan pihak kepolisian. Mengapa demikian bisa terjadi? Apa motif kepemilikan data ganda tersebut dan apakah ada sangkut pautnya ataupun hubungannya dengan kasus yang menimpa anaknya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam yang juga diduga sebagai otak ataupun pelaku utama. Namun dari informasi yang kami dapatkan pemirsa, bahwa ini kuasa hukum dari Rudi Irawan, Volmer Sirait, juga sudah menyatakan dan menjelaskan bahwasannya Rudi memiliki nama lain A. Saprudi ini diawali ketika Rudi membuat surat pengantar KTP dan juga KK di desa setempat. Setelah surat pengantar jadi, nama yang tertera ataupun identitas yang tertera itu menjadi A. Saprudi. Kemudian juga Rudi tidak cross check kembali apakah identitasnya sudah benar ataupun tidak demikian. Dan setelah surat pengantar direkam, maka jadilah KTP dan juga KK atas nama A. Saprudi. Itu adalah sedikit ya mungkin masalah ataupun kronologi mengapa memiliki data ataupun kepemilikan identitas ganda dari Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan ini sendiri pemirsa. Dan tentunya hingga dengan detik ini pun kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukum dari Rudi Irawan ini menjelaskan kepemilikan data ganda tersebut tidak ada hubungannya ataupun tidak ada niat untuk mengaburkan proses penyidikan terkait kasus terkait kasus Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan ini pemirsa. Dan hingga detik ini pula kita masih terus mencari tahu, kita masih terus mendalami proses penyidikan ataupun pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat pada pukul 1 siang nanti waktu Indonesia Barat pemirsa. Hingga dengan detik ini pun kita masih melihat ini sepertinya belum ada tanda-tanda Rudi Irawan beserta kuasa hukumnya memadati ataupun menuju Polda Jawa Barat ini sendiri. Namun dengan detik ini kami masih akan terus menggali informasi lebih dalam ini terkait lebih lengkapnya mengenai kepemilikan ganda yang dimiliki oleh ayah dari Peggy Setiawan sendiri, yakni Rudi Irawan atau A. Saprudi pemirsa. Mungkin demikian Prisa dan juga Ayah informasi yang sementara bisa kami sampaikan dari Mapolda Jawa Barat, dan kembali ke studio Prisa dan juga Ayah. Baik Nurul, ini terkait dengan pemeriksaan identitas ganda dari ayah Peggy Setiawan begitu ya. Kita akan ikutin terus update-nya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas itu akan diteliti selama 14 hari oleh Kejati Jabar. Pasca Polda Jawa Barat memeriksa saksi-saksi atas kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, Polda Jawa Barat Kamis siang mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan berkas kasus perkara. Dalam penyerahan ini ada satu berkas yang diserahkan ke Kejati Jawa Barat. Untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Untuk Gitu ini ya. kan sesaat lagi sidang pra peradilan nih, ini sudah sampai mana persiapan? Jadi terkait dengan persiapan menghadapi persidangan dalam penanganan
pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi. Tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat. Direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersebut dengan nama tersangka inisial PS dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai KUHP. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Secara paralel, tim bidang hukum Polda Jawa Barat juga terus memperkuat berkas untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilakukan penasihat hukum tersangka Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih di penjara mengaku sempat dijanjikan handphone baru dan tempat nyaman oleh penyidik. Menurut pengakuan Sudirman melalui kakaknya, semua ini ditawarkan supaya ia tidak mencabut pengakuan telah membunuh Vina dan Eki. Ya, si Sudirman itu dikasih handphone, terus dikasih fasilitas enak, dikasih makan enak di tempat yang enak. Itu dari pihak Polda Jabar, itu menyatakan ke keluarga kami. Nah, itu dikasih saya itu untuk pemindahan untuk surat kuasa itu setahu saya itu nggak pernah pindah untuk Bu Titin. Jadi keluarga nggak tahu? Nggak tahu sama sekali untuk surat kuasa itu, dan sekarang pun saya nggak tahu kuasa hukum yang dipilih yang dimaksud dari pihak kepolisian. Ya pemirsa, sejumlah fakta baru terus terungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi membeberkan fakta bahwa pengacara dan juga keluarga para pelaku sempat mendatangi saksi dan menawari sejumlah uang dalam persidangan dan meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda almarhum Eki maupun Ananda